Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa wa rasulil mujtaba Sayyidina wa maulana Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihil kiram. Ila hadrati sultanil awliya al-Ghausis Samadani al-Waliyil Kutubir Rabbani Sayyidi Syekh Abdul Qadir al-Jailani qaddasallahu sirrah. Wa ila hadrati Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, hadrati Syekh Abil Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi, hadrati Syekh Abil Hasan Al-Syadili wa jamil awliya illadina dufinu fi ardi Jawa, khususan al-awliya tis'ah qaddasallahu asrarahum, wa hadrati ulama'ina al-kiram khususan Syekh Nawawi Al-Bantani, hadrati Syekh Mahfuz At-Turmusi, hadrati Syekh Khalil Al-Bangkalani, hadrati Syekh Hashim Ash'ari Al-Jombangi, usulihim wa furuhim ila hadrati masyayikhina min Cipasung Tasikmalaya, khususan Kiai Ruhiyat, Kiai Sulhiyat, Kiai Tutung Abdul Halim Ruhiyat, wa ila hadrati umatangku Toha Karawang, Umatu Bagus Bakri Sempuru, Abu Yadim Yati Banten, Abu Syairah Merta, wa Majahid Abdul Salam Cirebon, wa Ammi Kiai bin Yamin bin Mama Syafi, wa Jadi wa Syafi bin Bajausin, walidi Kiai Hasan Bisri Syafi'i, walidati Hajjah Li Ismardiyah binti Haji Abdul Majid, wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, ghafarallahu dzunubahum wa khotoyahum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah rahimakumullah, alhamdulillah hari ini kita bersama kembali melalui program bareng Kang Uyan, ya, membahas kitab Mukasyafatul Qulub yang merupakan ringkasan dari kitab intinya, yaitu Ihya Ulumuddin, karya besarnya Hujjatul Islam Imam Ghazali. Bab yang ke-48 kali ini membahas tentang fadilah salat. Waqala, dan bersabda junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsu salawatin, 5 waktu salat, kata bahunna, yang telah mewajibkan kepada yang 5 itu siapa? Allah alal ibadi, akan hamba-hambanya. Adalah 5 waktu sholat yang telah, itu semua telah Allah wajibkan kepada hamba-hambanya. Faman ja'a bihinna, tentu umatnya Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman, barang siapa ja'a, yang menjalankan bihina, akan 5 waktu sholat itu, walam yudayya, dan tidak menyia-nyiakan minhunna, dari 5 waktu sholat itu, syai'an, sedikit pun, istighfafan, karena menganggap sepele, menganggap ringan, atau menyepelekan bihaqihinna, terhadap hak yang 5 waktu sholat itu, karena maka adalahu, bagi orang tersebut, bagi man itu, indallahi, menurut Allah, apa ahdun, ini isim dari kana. Indallahi itu munggu Allah, apa ahdun adalah janji, ayyudkhilahu, untuk memasukkan Allah kepada man tersebut al-jannata, kepada surga. Jadi melalui hadis ini, garansi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kita hamba-hamba Allah, umatnya Kangjeng Nabi, yang menjalankan sholat dengan penuh kekhusyuan, walam yudayya' minhunna syai'an istighfafan, tidak sedikit pun kita melakukan sesuatu yang menganggap enteng terhadap sholat yang 5 waktu, maka seolah-olah kita mendapatkan janji dari Allah
agar Allah memasukkan kita kepada surganya. Amin ya rabbal alamin. Maka oleh karena itu, jika kita ingin dijanjikan oleh Allah, ingin mendapatkan janji dari Allah untuk dimasukkan ke dalam surganya, maka lakukanlah, maka laksanakanlah, maka dirikanlah sholat itu dengan penuh, dengan segrep-segrepnya, sergep kalau orang Jawa bilang, sebenar-benarnya, sekhusyuk mungkin. Artinya dari sejak persiapan, kita memperlakukan sholat itu seperti sesuatu yang memang yang sangat istimewa bagi kehidupan kita. Dari mulai syarat-syarat sholatnya, baju yang kita gunakan, baju yang bukan hanya bersih tetapi suci. Kemudian pakaian yang kita gunakan juga pakaian yang bukan hanya bersih tetapi juga sopan. Kemudian tempat yang kita gunakan, tempat yang suci juga. Terus air, kita bersihkan hadas yang ada pada tubuh kita, baik hadas besar maupun hadas kecil. Hadas besar kita bersihkan dengan mandi junub, hadas kecil kita bersihkan dengan wudu, wudunya dengan cara yang baik pula sesuai aturan fikih. Tidak ada sesuatu yang menghalangi air jatuh ke anggota tubuh kita, yang anggota wudu kita. Nah, maka setelah itu juga ini persiapan menjelang kita sholat. Kita mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin. Dari mulai baju yang kita gunakan, nyucinya dengan cara yang benar. Kemudian tempat sholat kita juga tempat yang suci. Kita lakukan wudhu untuk menghilangkan hadas kecil dengan benar pula. Lalu setelah itu kita persiapkan syarat rukun-rukun sholat. Secara zohir secara zohir itu yang menurut aturan fikih. Artinya rukun sholat yang secara terperinci sampai 17 menurut Imam Syafi'i, seperti yang ditulis oleh Syekh Salim Al-Hadrami dalam Kashifatus Sajja, yang disyarahi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Kitabnya Safinatun Najah disyarahin oleh Syekh Nawawi menjadi Kashifatus Sajja. Nah, itu kan ada 17. Dari mulai takbiratul ihram, kemudian dari mulai niat, kemudian takbiratul ihram. Niat itu dilaksanakan oleh hati ketika takbiratul ihram. Allah, dalam hati kita niat. Usolli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal Ka'bah adaan lillahi ta'ala. Atau kalau terlalu panjang, usolli fardal maghribi adaan imaman lillahi ta'ala, atau adaan makmuman lillahi ta'ala. Hu akbar. Karena kalau ini berbicara mazhab Syafi'i mazhab yang kebanyakan yang diikuti oleh kita umat Islam di Indonesia, khususnya kaum Nahdiyin, termasuk saya. Kalau takbiratul ihram itu harus dibarengi dengan niat, jangan begitu datang Allahu Akbar, apa yang diucapkannya itu tidak dibarengi dengan niat dalam hati. Walaupun ada ulama lain yang berkata membolehkan itu, karena kita ini madhab Syafi'i, jangan seperti itu, yang jangan dicampur adukan. Allah dalam hati niat saya sholat fardu maghrib karena Allahu Akbar, niat saya sholat fardu isya karena Allahu Akbar, dan seterusnya. Itu namanya kita berusaha untuk walam yudayyi' minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna. Tidak sedikit pun kita menyia-nyiakan sesuatu sedikit pun untuk menganggap remeh sholat. Jadi mata kita tidak boleh kita lihatkan kepada yang lain, tetapi objek penglihatan kita hanya tempat sujud.
Nah, tempat sujud yang akan kita sujudi itu, lihatkan itu menjadi objek penglihatan mata kita. Kemudian rukun sholat yang lain yang perlu diperhatikan adalah baca Fatihah. Dari mulai Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, 7 ayat dalam surat Al-Fatihah itu jangan sampai ada yang terlewat. Makharijul hurufnya, ilmu tajwidnya harus benar, harus fasihat, tidak boleh sembarangan, apalagi kalau jadi imam, ya. Ini namanya kita sergap melaksanakan sholat yang 5 waktu. Serius kita. Tidak menganggap sepele, tidak menganggap enteng sedikit pun. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Kalau jadi imam, kalau sendiri ya bacaannya walaupun tidak dinyaringkan suaranya, tetapi harus terdengar oleh telinga kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan baca Fatihah nggak ada suaranya sama sekali. Ayyusmi'a nafsahu itu dalam Safinah disebutkan, ayyusmi'a nafsahu, mendengar kepada telinganya sendiri, kepada dirinya sendiri, itu minimal didengar oleh orang yang ada di sampingnya, ya. Minimal teman kita yang ada di samping kanan, samping kiri mendengar ucapan kita. Itu namanya ayyusmi'a nafsahu. Karena telinga dia dengan telinga kita tidak terlalu jauh berbeda. Jadi kita harus mengucapkan Fatihah itu dan bacaan-bacaan rukun lainnya dalam sholat supaya didengar dengan jelas oleh telinga kita sendiri. Karena sholat itu adalah aqwalun, ucapan, wa af'alun, dan perbuatan. Muftatahatun bit takbir, yang dimulai dengan takbiratul ihram. Takbir itu sendiri adalah ucapan. Allah. Ya, Bang Eri Damudi, Haji Iskandar. Dan tidak sama, takbir juga harus didengar oleh telinga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bacaan Fatihahnya harus fasihat. Di sinilah pentingnya ilmu tajwid. Maka kalau Anda ingin belajar Al-Qur'an dengan benar, ingin membaca Fatihah dengan fasihat, maka pelajarilah ilmu tajwidnya. Pelajarilah ilmu makharijul hurufnya, karena mengucapkan huruf itu abatasa jahakho dazaro za syaso. Kalau salah mengucapkannya, melafalkannya, maka akan salah maknanya, akan salah artinya. Maka pantaslah junjungan kita Rasulullah SAW pernah bersabda, rubba qari'in wal Qur'an yal'anu. Banyak sekali orang yang membaca Al-Quran tidak mendapatkan pahala dari Al-Quran itu sendiri, malah Al-Quran itu sendiri yal'anu, melaknatnya orang yang membacanya itu, karena membacanya tidak pakai makharijul huruf, membacanya tidak pakai ilmu tajwid, ya. Kemudian setelah itu yang penting saya sampaikan di sini, mumpung ada kesempatan, agar kita termasuk orang yang dijanjikan Allah untuk dicatat sebagai calon penghuni surga, ya. Jangan menyepelekan sholat. Ini seperti yang disampaikan oleh Kangjeng Nabi melalui hadis ini. Salah satunya adalah menjaga rukun sholat yang bernama tumakninah. Tumakninah itu kita berhenti setiap gerakan sholat, ya, dari mulai ruku, i'tidal, 2 kali sujud, kemudian duduk di antara 2 sujudan itu dengan benar. Artinya kita berhenti sejenak. Benar-benar tidak sedikit pun anggota tubuh kita ada yang bergerak. Nah, ya. Misalnya ketika sujud Allahu Akbar, ya sudah, diam saja. Nah, itu namanya tumaninah. Subhana rabbiyal a'la. Kalau ruku, Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim bihamdi, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Nah, itu namanya tumaninah. Enggak seperti ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu enggak tumaninah itu. Dan banyak sekali saya saksikan, bukan berarti saya sudah merasa diri ini sholatnya sudah benar. Jauh ya, saya belum bisa khusyuk terutama. Nah, ini secara fikih sajalah tumaninah ini. Ya, sholat itu ya, wah, kalau apalagi sholat sendiri, jangan terlalu cepat ya. Kalau kecuali Anda jadi imam. Ini terbalik, kalau sholat sendiri inna ataina sama kulu, begitu jadi imam, wah, surat Al-Baqarah. Mending lamun naon teh ngaranna teh bener memacana deh. Di aclok ya. Surat Al-Baqarah itu misalnya ayat terakhir saja. Kemudian tengah-tengahnya ayat kursi saja. Dalam kitab Fathul Mu'in itu dituliskan ya, karangan Sayyid Abu Bakar Sato, bahwa surat yang pendek ya, tetapi tamat dibacanya, misalnya inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar, itu kan tamat tuh satu surat. Lebih baik daripada walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila faman hajjal baita, dan seterusnya sampai beberapa ayat tapi tidak tamat. Nah, itu masih lebih baik inna atoina. Silakan Anda buka dalam kitab Fathul Mu'in. Ya, jadi kalau sholat sendiri ya jangan terlalu cepat lah. Apalagi sholat fardu ya. Termasuk sholat taraweh yang setiap malam kita lakukan selama Ramadan ini. Ya mungkin kalau sholat taraweh terlalu lama, kita ditinggalkan makmum ya. Misalnya sholat taraweh, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, terus waladhdallin, baca suratnya Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Wah, itu orang-orang pada lari itu. Walaupun nggak seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. Diwasalkan tapi tetap pakai aturan tajwid. Jangan diwasalkan tapi tetap pakai tajwid. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Salah itu. Kalau imamnya nggak bener, ya makmumnya juga terbawa, nggak sah sholatnya. Maka hati-hatilah dalam melaksanakan sholat, terutama ketika jadi imam ya, karena imam itu pemimpin ya. Boleh dipercepat, tetapi ya pakai aturan lah, pakai ilmu tajwid. Kalau wasal ya wasalkan. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, gitu ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Begitu. Jangan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Aduh, itu enggak benar itu. Ya Allah, kalau enggak benar baca Fatihahnya, ya enggak benar sholatnya. Karena Fatihah itu kan rukun sholat. Wa man taraka ruknan min arkanis shalah fa huwa batil, fa sholatuhu batilah. Barang siapa yang meninggalkan satu rukun dari beberapa rukun sholat yang berjumlah 13 atau 17 secara terperinci dengan tumaninahnya, maka sholatuhu batilah, sholatnya batal. Secara fikih batal. Bagaimana kita akan bisa mempertanggungjawabkan sholat kita diterima oleh Allah? Ya, harus sholatnya nggak jadi kok. Kalau batal itu namanya nggak jadi. Maka pantas Ibnu Ruslan menyampaikan yang sering kita dengar dari di pesantren-pesantren, di majelis ta'lim, kullu man wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu amaluhum mardudatun la tuqbalu. Ya, Umi Nanda. Ajengan Sadiman Komarudin hatur nuhun. Saha jalma ibadah teu jeung elmuna.
Eta tangtu amalna teu ditarima. Bah Dadang Husein. Maka agar ibadah kita diterima Allah, datanglah ke majlis-majlis ta'lim. Dekatlah dengan para ustadz, dekatlah dengan para kiai. Kalau Bah Dadang Husein dekat dengan Gus Wahid, jangan sekali-kali kau tinggalkan Gus Wahid. Ya. Karena Gus Wahid lah yang akan membimbing Bah Dadang Husein menuju Allah Subhanahu wa taala. Melalui ngaji kitab Fathul Qorib ya. Terus ngaji Tajul Arus yang fikihnya ada, tasawufnya ada. Nah, itu dijamin Bah Dadang Husein insyaallah hidupnya selamat dunia akhirat. Laskar Begundal, komandan dari Satuan Brimob Polda Jabar. Kalau kita ingin benar, sholat kita ingin diterima Allah, amal ibadah kita diterima Allah, maka harus melakukannya dengan sebaik mungkin, dengan mekanisme yang benar. Ya, mekanismenya itu adalah syarat dan rukunnya. Ya, harus dilakukan, harus dipenuhi dengan sebaik mungkin. Ya, Ustadz Naila Mufti bin Ajib bin Antum. Ya, barang siapa yang melakukan itu, sholat itu dengan benar secara fikih, maka meningkat kepada esensi dari sholat itu sendiri. Aqimis sholata lidzikri. Allah menyuruh kita melaksanakan sholat itu untuk mengingatku. Mengingat itu bukan dengan mata, bukan dengan telinga, bukan dengan bibir, bukan dengan hidung, tapi mengingat adalah dengan kolbu kita, dengan akal kita, dengan pikiran kita. Maka selama sholat jangan memikirkan yang lain. Yang kita pikirkan hanyalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ingat, jangan mengingat yang lain. Jangan ingat kolak, jangan ingat asinan, jangan ingat bala-bala, jangan ingat karoket, jangan ingat baso, jangan ingat pencok, lencak, jangan. Makanya menurut ahli tasawuf, kalau kita belum makan, lebih baik makan dulu baru sholat. Supaya apa? Supaya sholat nanti, sholat yang kita lakukan tidak terganggu oleh ingatan kita kepada makan. Nah ya, jadi kalau menurut fikih bagusnya sholat dulu baru makan. Tapi menurut tasawuf enggak, justru makan dulu baru sholat. Nah, maka saya kalau buka puasa ini dengan keluarga di rumah atau dengan siapapun buka bersama di luar, setelah minum tok dur saya minum, Allahumma laka sumtu wa bika amantu, ala rizqika amtaru bi rahmatin, saya minum, langsung saya makan. Saya embat itu nasi, dalam bahasa Inggris nasi itu off the queso in the sangu, ya. Nah, saya embat dengan menu yang ada yang disediakan oleh istri saya di sini di rumah. Nah, setelah itu baru saya sholat. Nah, jadi saya enggak, ketika sholat saya enggak saya rokokan dulu, setelah makan rokokan dulu ya, minum rokokan, baru kita sholat. Supaya sholat saya tidak inget kejo dan udud itu tadi. Itu kan hanya sebuah ikhtiar saja, teori saja, walaupun prakteknya belum tentu saya bisa melakukan dengan khusyuk ya. Jadi yang dituju oleh Allah itu memerintahkan sholat adalah lizikri, untuk ingat kepadaku. Tidak mungkin kita mengingat Allah kalau hati kita tidak khusyuk. Konsentrasi ya, khusyuk itu konsentrasi. Tidak memikirkan apa-apa, tidak mengingat apa-apa. Ketika kita sholat sudah tidak ingat lagi Persib kalah 2-0 oleh Persija malam tadi ya. Ketika kita sholat kita sudah tidak ingat lagi besok buka dengan apa, malam nanti kita sahur dengan apa. Pokoknya konsentrasi. Ketika kita sholat kita sudah tidak memikirkan lagi apakah kita pakai baju baru nanti lebaran, anak-anak kita bisa salin dengan baju baru nanti lebaran atau tidak. Tidak memikirkan lagi itu. Itulah sholatnya orang-orang yang khusyuk ya. Ya mudah-mudahan saja. Walaupun kita belum bisa khusyuk 100%. Misalnya ketika takbir kita masih khusyuk, masih ingat Allah. Begitu baca Fatihah,
Kita ingat tetangga kita, kebetulan namanya sama yang dengan yang kita ucapkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tetangga kita namanya Kang Nasta'in, baru pulang mudik dari Jakarta. Aduh, Kang Nasta'in ya. Waduh, Kang Nasta'in kebetulan dia punya kakak namanya Mustaqim. Kebetulan diucapkan lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Kang Mustaqim di Kalimantan. Pulang nggak ya? Nah, mulai kacau lagi tuh. Ketika kita mengucapkan Nasta'in dan Mustaqim, kita ingat tetangga dan saudara kita yang pulang mudik. Kebetulan namanya Kang Nasta'in dan Kang Mustaqim. Maka nanti setelah baca apa itu namanya, kita ruku, Allahu Akbar. Nah, konsentrasi lagi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kita bayangkan keagungan Allah. Kita berada di depan zat yang maha agung. Nah, timbul lagi tuh khusyuk. Sami Allahu liman hamidah. Kita ingat lagi, waduh, Hamidah, tukang lotek ya, lagi ngapain sekarang nih? Nah, kebetulan tetangga kita yang tukang lotek namanya Hamidah. Nah, kacau lagi tuh. Ketika kita sujud, Allahu Akbar, kita ingat lagi kebesaran Allah. Nah, begitu terusnya. Jangan sampai dibiarkan. Kalau kita sudah ingat Kang Nasta'in sama Mustaqim, nah, terus aja kita mikirin. Nasta'in kebetulan dia punya istri namanya Cek Odah itu punya saudara namanya Cek Edoh. Nah, Cek Edoh ini sekarang katanya janda, dia udah nikah belum ya sama Kang Mustaqim. Terus jadi pikirannya ngaco terus. Nah, jangan sampai dibiarkan seperti itu. Tapi langsung, nah, ketika pikiran kita ngaco, maka bacaan kita mengingatkan lagi agar akal kita, agar pikiran kita ini ingat lagi kepada apa yang kita ucapkan. Ya, Ustadz Naila Mukti, Umi Nanda, Dedi Nur Iskandar, Ajengan Sadiman, rahimakumullah. Ya, ada Kang Merah Biru, kemudian siapa, Mas Tio yang punya bakso Tio di Adiarsa sana, ada Saiful Ja'far Siddiq. Alhamdulillah ada Kirana Ngacung ya, Kirana. Ada Kang Nur Khojen. Kang Nur Khojen Komandan Banser Kerawang di Republik Jungklang. Ya, ada Akang Aji Junaidi. Alhamdulillah Ustadz Kamaluddin Abdullah. Ada Kang Ali Munawar Jauhari ya. Terima kasih yang hadir semuanya. Ada Bapak Sofyan di Puncak Bogor. Berusahalah untuk melakukan sholat sebaik mungkin supaya kita termasuk kana lahu indallahi ahdun ayyudkhilahul jannah. Kita menjadi sebagian dari orang yang dijanjikan Allah menjadi calon penghuninya surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagaimana kita akan menjadi orang yang dijanjikan mendapat surganya Allah kalau sholat kita belum benar? Bagaimana sholat itu akan khusyuk kalau sholat itu dilaksanakan dengan cepat sekali? Ada orang yang bilang bahwa saya kalau sholatnya santai, tumaninahnya benar, nanti saya malah lupa sama Allah. Lebih baik saya cepat saja supaya ingat terus sama Allah. Ya, kalau logika saya nggak seperti itu ya. Kalau logika saya, kita sholat santai saja belum tentu ingat Allah, apalagi cepat. Nah ini, ya saya juga cepat di sini ngimamin sholat taraweh, tapi alhamdulillah tumaninah ya minimal bacaan Subhana rabbiyal azim wa bihamdi saya bacakan 1 kali ya. Ghairil maghdub, saya baca Fatihah itu 7 ayat itu 2 kali nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 1 nafas tuh. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian saya baca surat ya, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdi. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Insyaallah cukup. Ya, walaupun tidak terlalu santai, juga tidak terlalu cepat. Artinya tumaninahnya itu bisa terkejar. Ya, insya Allah. Semoga amal ibadah kita, baik puasanya, tarawehnya, sholatnya, sodakoh jariyahnya di bulan suci ini terima Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa salatana wa ruku'ana wa sujudana wa tarawihana innaka antas samiul alim. Selamat berbuka puasa untuk Anda yang ada di Karawang dan sekitarnya. Semoga puasa kita diterima Allah. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.